Wahai Zat yang Maha Suci, penguasa atas hidupku, jika suamiku menghendaki untuk menikah lagi, berikanlah hamba kekuatan dan keikhlasan untuk menerima kenyataan ini. Tapi jika hamba boleh meminta, berikanlah perempuan terbaik untuk suamiku. Perempuan yang kelak bisa menjadi ibu yang soleh dan taat kepada akidahmu. Tapi jika Bella bukan perempuan yang baik untuk suamiku, hamba percaya engkau bisa menyelesaikan dengan caramu ya Allah. Dan hamba yakin hanya engkau yang tahu yang terbaik untuk suamiku. Kenapa sih Pak Rehan teleponnya gak diangkat-angkat? Rehan. Rehan, Ada apa sih Najwa? ada telepon dari Bella. Memang mau apa dia telepon aku? Aku gak tahu, kamu angkat aja teleponnya. Kamu tidak apa-apa, aku terima ini. Gak apa-apa kok. Siapa tahu aja teleponnya memang penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rehan. Maaf kalau saya sudah mengganggu menelpon malam-malam kayak gini. Tidak apa-apa Bella, kenapa malam-malam telepon? Gak ada apa-apa kok Pak. Saya cuma mau ngucapin selamat malam. Dan mimpi yang indah ya Pak. Terima kasih Bella. Saya harap di sana Bapak nggak kesepian kayak saya kesepian di sini nggak ada siapa-siapa. Kok saya malah jadi curhat sih? Oh iya Pak, gimana kalau Bapak? Terus kabar Mbak Najwa gimana? Mudah-mudahan kalian baik-baik aja ya. Ya, Najwa bersamaku di sini. Kamu mau bicara dengan Najwa? Nggak usah Pak, terima kasih. Biar lain kali aja saya bicara sama Mbak Najwa. Rehan, aku mau bicara sama Bella sebentar boleh? Ngapain sih dia pakai mau ngomong segala sama aku? Assalamualaikum Bella. Apa kabar kamu malam ini? Waalaikumsalam Mbak. Kabarku baik. Alhamdulillah. Tapi kalau saya boleh tahu, memangnya ada apa sih Bella? Kok kamu bisa nelponnya Rehan malam-malam gini? Oh enggak Mbak, nggak ada masalah pribadi kok. Saya cuma mau nanya masalah kerjaan aja sama Pak Rehan. Begitu. Iya, cuma sayangnya saya baru sadar kok ternyata ini tuh udah malam. Maafin saya Mbak. Saya sudah mengganggu waktu istirahat Mbak sama Pak Rehan. Kamu yakin nggak mau bicara lagi sama Rehan? Enggak kok Mbak. Memang saya udah nggak ada yang harus dibicarain lagi sama Pak Rehan. Oh, ya udah kalau gitu. Rehan, kamu mau bicara lagi sama Bella? Oh tidak, sudah cukup. Ya udah kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan sih Rehan? Pakai ngasih telepon segala ke Mbak Najwa. Rehan, semakin kamu setia sama istri kamu, semakin aku mengagumi kamu. Sebab aku tahu gak semua laki-laki punya kesetiaan seperti kamu. Itulah yang membuat aku semakin penasaran sama kamu. Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu, Rehan? Kamu sadar? Kamu ini adalah sosok istri yang cantik, pintar, dan luar biasa. Tapi kalau sedang cemburu begini, kamu kelihatan lebih cantik. Kamu jangan terlalu memuji aku. Aku hanya ingin bersikap sewajarnya seorang istri. Ya, aku bersyukur pada Allah punya kamu karena punya hati yang besar. Kamu tahu, telepon dari Bella juga membuktikan bahwa kamu adalah istri yang hebat. Aku cuma ingin menjadi istri yang baik buat kamu.
Karena ridho kamu adalah ridho Allah. Yang kamu katakan itu benar. Tapi kamu wanita yang baik, kamu punya akhlak yang baik. Jadi percayalah padaku, Najwa. Aku akan menghormati dan menjaga janji pernikahan kita. Aku tahu kamu mencintai aku, Rehan. Tapi seperti ayah bilang, bahwa laki-laki bisa mencintai dua perempuan sekaligus. Aku tidak tahu apa yang terjadi ke depannya dengan rumah tangga kita. Karena sekarang sudah ada orang ketiga di antara kita. Ya Allah. Kenapa tiba-tiba bisa sakit kayak begini ya? Ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu kelihatan ganteng banget hari ini. Karena istriku sangat mencintaiku, kan? Sungai Yamuna ini disucikan oleh orang-orang di India. Dan mereka percaya kalau sungai ini memiliki kekuatan untuk sebuah keyakinan. Kamu juga mau? Najwa, apa kamu ingat saat kita berdua berdiri di tepi sungai Yamuna dan melempar koin? Kamu ingat momen indah itu, kan? Aku selalu ingat momen indah itu. Memangnya ada apa? Aku melempar koin, kamu tahu. Permohonanku di sana adalah kamu akan jadi milikku dan kita tidak akan terpisahkan untuk apapun yang akan terjadi. Syukurlah sekarang kita bersama. Insya Allah kita akan selalu sama-sama. Dan cuma maut yang bisa memisahkan kita. Tapi kamu minta apa di sana? Aku mau tahu. Aku ingin memiliki suami yang bisa mencintai aku dengan tulus dan juga bisa mencintai ibu aku. Sudah kamu dapatkan? Siapa ya? Terima saja. Tapi nggak ada namanya. Mungkin orang yang ingin bicara hal penting, hal yang darurat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Najwa, ini saya tetangganya Bu Hasnah. Ada apa, Bu? Bu Hasnah tadi jatuh, Mbak. Sekarang pingsan, Mbak. Astagfirullahaladzim. Bu, saya mohon. Tolong buat ibu saya sadar ya, Bu. Sekarang saya akan segera ke sana. Iya, iya. Assalamualaikum. Ibu kamu kenapa, Najwa? Ibu pingsan, Ri. Kita harus segera ke sana. Ya, ya, ayo. Dari hasil pemeriksaan, Anda tidak mengalami luka apapun. Organ dalam tubuh Anda tidak bermasalah setelah mengalami kecelakaan tadi. Untuk sementara ini, Anda tidak diperbolehkan untuk mengendarai taksi atau bekerja berat. Dikhawatirkan sakit itu akan muncul dan membahayakan diri Anda serta penumpang. Ya Allah, kalau aku tidak boleh membawa taksi, lalu bagaimana aku bisa menghidupi Mumtaz? Ayo, Najwa. Rehan, Najwa. Rehan, kalian mau kemana? Mau mengantar Najwa ke rumah Ibu Hasnah. Assalamualaikum. Kenapa? Tiba-tiba Rehan ingin mengantarkan Najwa ke rumah ibunya. Saya yakin Rehan dan Najwa bertengkar karena Bella.
Rehan sama Najwa kemana ya? Rehan sedang pergi memulangkan Najwa ke rumah ibunya. Memulangkan Najwa? Apa maksudnya? Mungkin Rehan itu sudah tidak tahan dengan rengekan putri kamu yang cengeng dan kekanak-kanakan itu. Kamu sebagai orang tua seharusnya menasehati anak kamu. Itu sudah keterlaluan. Malah kamu bersenang-senang di atas penderitaan orang. Seharusnya kamu yang menasehati putri kamu itu. Karena dia telah menyakiti hati saya. Coba kamu bayangkan. Najwa itu sampai sekarang belum bisa memberikan saya seorang cucu. Dan keputusan Rehan untuk menceraikan Najwa itu adalah keputusan yang paling tepat. Mungkin seharusnya Najwa berbuat begitu sama kamu. Wajibnya kamu disakiti oleh anak itu. Ibu, Mbak Najwa, untung ibu pingsannya pas saya ada di sini. Jadi saya bisa tolongin. Kalau nggak ada orang, pasti nggak ada yang tahu, Mbak. Soalnya di rumah ini kan nggak ada siapa-siapa. Makasih ya, Bu. Iya, Mbak. Kalau gitu saya pamit ya, Mbak. Iya, Bu. Sekali lagi makasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu. Aku minta maaf karena aku jarang nyakuin Ibu ke sini. Gak apa-apa, Nak. Memang belakangan ini Ibu kurang memperhatikan kesehatan jantung Ibu. Dan Ibu juga jarang sekali kontrol ke dokter. Tapi alhamdulillah sekarang sudah enakan kok. Bu, aku mohon tinggallah sama kami supaya aku bisa ngerawat Ibu. Baiklah, Nak. Ibu akan tinggal bersama kalian di rumah kontrakan kalian kan? Maaf Bu, tapi saat ini kami sedang tidak tinggal di kontrakan lagi. Jadi kalian sekarang tinggal di mana? Kami sekarang ini tinggal di rumah Pak Razak Abdurrahman. Kak, kalau begitu Ibu lebih baik tinggal di sini daripada tinggal di rumah ayah kamu, Nak. Lagi pula kalian tahu kan Ibu dan ayah sudah lama bercerai. Ibu, aku mohon ini semua demi kesehatan Ibu. Najwa benar. Hasna, sebaiknya kamu ngikuti nasihat putri kamu. Aku tidak mau mendengar saran kamu. Apalagi harus tinggal di rumah kamu. Ibu, aku mohon. Saat ini ayah juga sedang gak sehat. Dan ibu juga sedang sakit. Aku ingin sekali merawat kedua orang tua aku. Kalau ibu gak mau tinggal sama aku takut menjadi anak yang durhaka. Benar Bu, menurutku Najwa benar. Ibu harus tinggal bersama kami sekarang. Tidak, Nak Rehan. Kalian berdua tidak perlu mengkhawatirkan Ibu. Ibu bisa menjaga diri Ibu sendiri. Ibu, aku mohon Bu. Aku gak mau kalau ibu sekarang sedang sakit, terus ibu tinggal sendirian. Nanti gak ada yang ngerawat ibu. Aku mohon demi aku, Bu. Ya Allah, dari kecil Najwa tidak pernah menuntut apapun pada ibunya. Dan sekarang Najwa memohon sesuatu yang sebenarnya untuk kebaikanku sendiri. Mungkin saatnya aku mengabulkan keinginannya. Baiklah, Nak. Ibu akan tinggal bersama kalian. Ini semua Ibu lakukan untuk kamu dan bukan untuk yang lain. Ibu hanya percaya sama kamu, Nak. Ya udah, sekarang aku siapin baju-bajunya ibu dulu ya. Terima kasih, Nak. Terima kasih, Nak. Alhamdulillah. Akhirnya Hasnah mau tinggal bersama Najwa di rumah. Dengan begitu Najwa tidak akan merasa sedih karena memikirkan kondisi ibunya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Mas kenapa Mas sakit? Enggak, aku gak kenapa-napa. Mas Aldi, kamu kenapa sih? Kamu sakit? Aku juga nggak tahu, tiba-tiba kepala aku sakit dan penglihatan aku menjadi buram. Nyetirnya sampai nggak bisa fokus dan aku nabrak pohon di pinggir jalan. Ini semua tuh pasti karena kamu tuh banyak pikiran. Pasti karena kamu tuh terlalu capek. Makanya kamu tuh dengerin aku dong, Mas. Kamu tuh jangan terlalu maksain diri. Aku sama sekali nggak memaksakan diri. Aku udah sempat ke dokter tadi. Bahkan dokter nyuruh aku untuk istirahat dulu. Tapi itu nggak mungkin. Aku harus mengganti rugi kerusakan mobil. Mau nggak mau aku harus tetap kerja. Kalau nggak, siapa yang mau bantuin dan gantiin biaya kerusakan mobil? Udah ya, Mas ya. Pokoknya urusan biaya biar aku yang ganti. Kamu istirahat aja. Aku nggak mau tahu ya. Kamu jangan kerja lagi. Untuk sementara aja, Mas. Enggak, Mayang. Ini adalah tanggung jawab aku. Aku nggak mungkin melibatkan orang lain di sini. Aku yang harus ganti dan aku harus kerja. Tapi kamu itu juga harus mikirin kesehatan kamu. Iya, tapi sekarang kondisinya beda. Kalau aku nggak mengganti kerusakan mobil, aku bisa dipecat. Aku juga kan punya kebutuhan sendiri. Aku punya anak. Sekali lagi aku jelasin ya. Aku tekenin nih sama Mas. Pokoknya masalah mobil, masalah kerusakan itu aku yang ganti. Mas tuh istirahat aja. Kesehatan Mas tuh yang terpenting loh. Mas, kamu jangan lupa loh, ini semua penting untuk Mumtaz. Itu pasti Rehan. Dan saya yakin mereka pasti sudah selesai membicarakan masalah perceraian mereka. Hei, untuk apa kamu datang ke sini? Ibu Hasnah akan tinggal di sini bersama kita. Tidak, Hasnah tidak boleh tinggal di sini. Priyanka, ini rumah saya. Saya yang menentukan siapa yang akan tinggal di rumah ini. Ngerti? Sombong sekali si Razak Abdurrahman ini. Mentang-mentang ini adalah rumah dia, dia berani membentak saya. Awas saja kamu, Razak Abdurrahman. Najwa, bawa ibu kamu ke kamar. Dia butuh istirahat. Rehan, apa maksudnya ini? Maksud yang mana? Bukannya kamu dan Najwa itu mau bercerai? Ibu selalu saja begitu. Siapa yang mau bercerai? Kenapa bicara begini? Bukannya kamu itu tadi memulangkan Najwa ke rumah ibunya? Ibu sama sekali nggak ngerti maksud kamu, Rehan. Aku mengantar Najwa itu karena Ibu Hasnah sedang sakit. Dan di sana kami sudah sepakat bahwa Ibu Hasnah akan tinggal di sini bersama kita. Bukannya tadinya Najwa itu cemburu. Akhirnya Najwa marah-marah sama kamu. Dan kamu akhirnya memulangkan Najwa ke rumah ibunya. Ibu salah kalau berpikir begini. Najwa sangat tahu bagaimana aku sebenarnya. Bahwa aku tidak akan merusak kepercayaannya. Dan dia yakin. Tapi kenapa Najwa tidak marah dan tidak cemburu kalau kamu makan malam dengan Bella? Ibu ini, dengar. Najwa tidak seperti yang ibu pikirkan. Dia tidak terusik. Cinta yang dia rasakan begitu murni, penuh keikhlasan. Aku pun padanya seperti itu. Cinta. Saya pikir tadi Rehan memulangkan Najwa ke rumah ibunya. Tapi ternyata malah Rehan membawa ibunya Najwa untuk tinggal di rumah ini.